Yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa kajian, dan hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan, bertepatan juga dengan tanggal 19 Maret 2025. Allah masih izinkan kepada kita untuk bisa melaksanakan saum Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kita untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan Ramadan sampai nanti di akhir. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan oleh Allah kesehatan, dan kesehatannya pun bukan yang biasa, melainkan kesehatan yang walafiat, yaitu sehat yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, yang nantinya ketika kita suatu saat nanti pulang oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang bertakwa. Janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah Bapak Ibu, orang tidak akan bisa menjadi takwa tanpa sebuah map, tanpa sebuah petunjuk. Nah apa petunjuknya? Al-Quran. Nah Bapak Ibu, di Al-Quran itu dalamnya ada yang Allah jelaskan melalui dialog. Yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu mengenai tentang khomer dan judi. Ada yang bertanya, jawab olehmu Muhammad, kul pihima. Jadi medianya artinya alat yang digunakannya adalah dialog, saling bertanya. Ada juga yang Allah mengisahkan dengan kisah. Jadi Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita pelajaran itu ada yang metodenya dialog, ada yang metodenya kisah. Nah, di sore ini kita akan membedah Al-Quran melalui medianya kisah. Nah, apa tujuannya? Supaya mereka berpikir. Yuk dibuka Qurannya. Quran suratnya ke 12 ayatnya terakhir. Quran surat 12 ayat terakhir, scroll ke handap mereka tamat. Quran surat 12 surat Yusuf ayat terakhir ya 111. Dan kami kisahkan, ini kisah semua itu untuk jadi pelajaran. Ada? Nah jadi Ibu, Allah itu mengisahkan semua kisah di Al-Quran itu tidak lain adalah untuk menjadi pelajaran. Dan kisah yang terbaik adalah kisah yang ada dalam Al-Quran, real, nyata, bisa dibuktikan. Nah salah satu fakta yang bisa kita buktikan nih, yaitu kisah atau jejak para nabi dan rasul Allah yang pernah Allah utus ke dunia. Nah di pertemuan yang lalu kita telah menerangkan Nabi Hud yang lokasinya yaitu di Al-Hijr, yaitu di daerah bebatuan. Kemudian oleh Allah mereka diberikan keterampilan, diberikan kekuasaan, diberikan kelebihan. Orangnya tinggi gede, kemudian gunung batu pun dipugar, dipahat. Namun ternyata mereka bukannya bersyukur kepada Allah, justru mereka itu mengikuti jejak nabi atau jejak pengikut nabi sebelumnya, yaitu jejak kaum Nabi Nuh, yaitu mereka menyembah berhala, Wad, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Ternyata ketika mereka diajab, suatu saat orang-orang yang kafir meninggal dunia diganti generasi terbaik, tiba-tiba mereka pun mengikuti jejak orang-orang yang buruk lagi. Di kaum Nabi Hud, orang-orang menyembah berhala, Somad, Somud, Hara. Ternyata di kaum Nabi Soleh pun generasi berikutnya sama aja. Nah Bapak Ibu, ini kemarin jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh kita sudah terangkan, yaitu 10 abad alias 1000 tahun. Ini sahih Bapak Ibu.
Ini Rasul yang bicaranya, kata Rasulullah, jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad dan semuanya beragama Islam, karena agama dari dulu sampai hari kiamat pun tidak akan berubah. Dirubahnya oleh siapa? Oleh dua orang ini, yaitu Yahudi, Nasrani. Kenapa dia merubah? Karena iri, dengki, padahal udah sepakat agama itu Islam. Yuk dibuka Qur'annya dulu biar nyambung ibunya, biar yakin benar nggak agama ini tidak berubah. Quran surat 3 ayat 19, bahwa agama dari dulu pun tidak berubah, hanya dengki. Ya. Quran surat 3 ayatnya 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam dan tidak ada perselisihan. Tuh, udah sepakat. Namun ternyata karena nabi yang diturunkannya bukan dari golongan mereka, mereka pun iri, dengki, hasud. Makanya mereka nggak mau taat kepada Rasul terakhir. Daripada taat, mending mereka membuat agama tersendiri, yaitu berubah yang tadinya kaum menjadi sebuah paham, menjadi sebuah agama, yaitu agama Yahudi. Kemudian nanti Kristen pun sama, yang awalnya Nabi Isa-nya pun Islam, mereka membuat agama yaitu Nasrani. Padahal Nasrani itu bukan agama asal-usulnya, yaitu diambil dari kata Nasoro yang artinya menolong. Nasrani artinya orang-orang yang menolong. Nah itu, ada juga yang mengatakan daerah kelahiran Nabi Isa itu di Nazaret, Nazran. Nah mereka tidak bisa mengatakan Nasran berubah Nazaret. I untuk para pengikut disebutnya Nazrani, jadi Nasrani. Itu padahal bukan agama, pengikut Nabi Isa, orang yang menolong. Nah itu agamanya sama dari dulu juga, agama Islam ya. Nah itu Ibu ya. Nah makanya kata Ibnu Abbas tuh, bahwa jarak antara Nabi Nuh ke dari Adam ke Nabi Nuh itu 1000 tahun alias 10 abad dan semuanya beragama Islam, tidak berubah. Nah ini kemarin kita ceritakan bahwa anak Nabi Nuh itu 4 ya. Yang pertama yang pernah yang kita kenal dengan nama Kan'an, padahal itu teh bukan nama tapi tempat kelahiran. Karena lahirnya di daerah Kanaan, Palestina, maka sok disebutnya si Kan'an, si Kan'an. Palahan ya. Ya, iya Kan'an. Kawer kayaknya badan belum nyambung, belum ngumpul semuanya ya siapa? Ada tuh. Iyam yaitu Kan'an, tenggelam oleh banjir, sisa 3. Sam, Ham, Burger. Sam, Ham dan Yapis. Usianya tidak ada yang tahu, sampai saya ngecek pun tidak ada. Sam itu urutan usianya beda berapa tidak ada, cari-cari juga tidak ada. Cuma ini anaknya. Nah, cuma kakaknya Sam. Dan dari Sam ini nanti akan turun semua para nabi itu dari Sam. Ham itu akan merupakan bangsa Ethiopia kulit hitam. Yapis salah satunya nanti penyebarannya diprediksi ada yang ke Asia Tenggara, ada yang Mongol, ada yang Yunani, itu menyebar kemana-mana. Termasuk nanti Ya'juj Ma'juj itu diprediksi itu dari Yapis ya. Nah kemudian tuh kemarin udah disebutkan bahwa Nabi Hud itu diulang oleh Allah kata-kata Hud, tapi ingat nyebutnya 1 kali ya. Kalau Hud jadi burung nggak itu nah. Itu burung yang ada di zaman Nabi Sulaiman, burung hudud, tapi nah 1 kali Hud. Nah itu diulang oleh Allah ternyata itu sampai 7 kali. Hud, ingatlah ketika Hud bercerita, ingatlah ketika Hud dakwah. Hud itu diulang oleh Allah sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Nah apa semua dakwahnya? Cuma 1, mengajak umat untuk menyembah Allah. Sekali lagi, mengajak umat untuk menyembah Allah. Nah ini kemarin, ini Bapak Ibu, Iram ada Ibu di Quran? Ada Iram itu. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak kepada
kaum Iram. Nah, padahal Iram itu sebetulnya dulunya bukan negeri itu asalnya, tapi nama orang. Nama orang itu anaknya Sam. Nah, Ibu dulu saya pernah cerita ke Ibu Bapak di sini, kalau di orang Arab, kalau ada yang hebat, wawasannya luas, pengaruhnya luas, cerdasnya juga luar biasa, itu si orang ini boleh membuat suku bangsa. Nah, diakui. Nah, dulu ada di Al-Quran diabadikan yang bernama Taban As'ad. Karena dia luar biasa hebatnya, maka dia boleh membuat suku bangsa. Maka muncullah suku bangsa Tuba. Nah, itu kan Tuba tuh sebetulnya bukan nama orang, bukan nama negeri, bukan nama kerajaan. Awalnya nama orang Taban As'ad. Nah, ini juga sama. Iram itu sebetulnya asal usulnya bukan bangsa, bukan kerajaan, bukan penduduk, tapi asal usulnya nama orang. Iram itu anaknya Sam. Nah, nanti dari Iram ini muncul anaknya dua. Yang pertama adalah Aus, yang keduanya adalah siapa Bu? Amir. Nah, dari Aus ini nanti akan mendirikan bangsanya, yaitu bangsa Ad. Dari Amir nanti bangsa Samud. Amir dan Aus itu adalah saudara. Makanya Samud suka disebut oleh Quran sebagai Ad generasi kedua. Ad disebutnya generasi pertama, Samud Ad generasi 2. Kayak Fir'aun, Ramses 1, Ramses 2, tak kayak gitu Bu ya. Nah, ini Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu Arab itu bukan 2, Arab itu terbagi menjadi 3. Ada Arab Aribah, ada Arab Baidah, dan ada Arab Musta'ribah. Cuma saya sebutkan di sini 2. Nanti akan diperlebarnya di Sirah Nabawiyah khusus di zaman Rasul. Itu Arab itu terbagi 3. Ada Arab Baidah, ada Arab Aribah, dan ada Arab Musta'ribah. Arab Baidah itu yaitu Arab Yaman, ya, Hadramaut. Itu disebutnya Arab Baidah. Kemudian Arab asli Bu, dan ada Arab yang sudah musnah, yaitu Arab Aribah. Itu kaum Ad, kaum Samud, itu Arab Aribah namanya. Dan nanti ada juga yang disebut dengan Arab Musta'ribah, Arab campuran, Arabnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu campuran darahnya, darah Palestina dari Ismail, dan darah Arabnya itu dari suku Jurhum. Maka lahirlah yaitu Rasulullah Arab Musta'ribah. Nah, Bapak Ibu di Al-Quran, di Injil, Bapak Ibu tidak akan menemukan 4 nabi ini. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, dan Rasulullah. Itu darahnya asli Arab. Itu tidak akan ditemukan. Kalau nggak percaya, buka aja Injilnya. Ini 4 nabi ini tidak akan muncul. Karena darah aslinya Arab tuh. Ya. Jadi kalau ditanya, siapa 4 nabi yang berdarah asli Arab? Nah, yang pertama Hud, karena Hud itu dari Aus, kan ayat di sejarah Aus dan Khazraj. Aus itu ribuan tahun terus-terusan. Aus eta keneh ribuan tahun itu keneh terus beranak pinak. Yang kedua Nabi Soleh dari kaum Madian nantinya. Nah, kemudian Su'aib, Su'aib itu juga sama dari Madian. Kemudian Soleh juga itu dari Al-Ahqaf, dari Al-Hijr, maka ada Madain Soleh itu. Sama itu Madian, daerah Madian nanti Su'aib ya. Kemudian ada juga Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu darah aslinya Arab. Robin Hood enggak ada itu mah ya. Itu mah tulisannya Hood ya. Ya, itu mah Hood ya. Itu enggak ada ya. Nah, Bapak Ibu secara umum, tugas para nabi dan rasul Allah itu adalah satu, mengembalikan keyakinan yang salah, yaitu supaya menyembah Allah, tinggalkan togut. Sekali lagi, jadi tidak ada satupun nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah kecuali mereka pasti akan menyeru, sembahlah Allah yang esa, jangan menyembah Tuhan yang lain. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu dari dulu sampai hari kiamat pun semua para nabi dan rasul akan memperingatkan hati-hati.
apabila kalian durhaka maka siap-siap neraka tempatnya. Itu dari dulu Pak, dari zaman Nabi Nuh. Karena Rasul yang pertama diutus ke dunia ini adalah Nabi Nuh. Coba lagi, kalau nanya siapa Nabi pertama yang diutus ke dunia ini, Nabi Adam kalau Nabi. Kalau Rasul itu Nabi Nuh. Nanti di hadis adanya, wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul pertama. Tuh. Jadi Rasul pertama itu Nuh. Ya, nenek moyang manusia saat ini Nabi Nuh. Yang itu yang ibu dibawa ke perahu. Ibu itu kan turunan-turunan orang-orang yang ada dalam perahu, orang-orang soleh. Karena orang yang kafir mah sudah tidak ada, banjir hebat, musnah. Itu orang-orang soleh ya, banyak keluar jalur deui. Hari tenggelamkeun ku banjir. Ulah ibu ya. Nah, kemudian yang keduanya memperingatkan akan adanya tadi Bu saya di Ciamis menerangkan tentang penyesalan orang yang meninggal dunia. Segan Ibu abi oge. Kenapa saya tuh suka menerangkan itu? Karena Bapak Ibu kita itu pada hakikatnya semuanya akan pulang, Pak. Bapak Ibu yang ada di sini teh akan pulang. Bapak Ibu nepi bangor teh nepi ka iraha atuh. Abi sok heran Bapak Ibu lamun aya jalmi bangor wae, terus saya nepi ka iraha bangorna, pasti pulang, Pak. Bapak Ibu saya akan ulang lagi, ini 4 wasiat Jibril ke Rasulullah biar Bapak Ibu terngiang-ngiang. Ibu mau ditulis di status juga mangga, Ibu mau ditulis di Facebook sebagai bentuk pengingat atau syiar juga mangga. Ini Bapak Ibu saya tuh suka sedih yang ini. 4 wasiat Jibril ke Rasulullah. Dan ini diabadikan oleh hadis ada di hadis Tirmizi. Ya Muhammad. Tuh lihat Bu, salam lagi. Ya Muhammad, hiduplah kamu selama-lamanya. Ingat, kamu pasti akan jadi mayit. Kata Jibril, silahkan kamu hidup, tapi ingat, kamu itu akan jadi mayit. Yang kedua, ya Muhammad, cintai apa yang kamu cintai, tapi ingat, kamu itu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Yang ketiga, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, bebas, jug, kumaha-kumaha. Ingat, kata Jibril, kamu akan menuai apa yang kamu tanam atau apa yang kamu perbuat. Bebas, Pak, dunia mah juga dan kayak aya balasna ieu. Bapak bade bager aya balasannya. Pamay ya'mal miskola dzarratin khairoyyaroh wa may ya'mal miskola dzarratin syarroyyaroh. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun juga pasti Allah akan membalasnya. Namun barang siapa yang beramal keburukan juga meskipun sekecil apapun pasti ada balasannya. Tenang Pak, Allah Maha Adil. Yang keempat, kata Jibril, ya Muhammad, tuh, bahwa kemuliaan seseorang itu bukan letaknya di fisik, bukan di kegantengan, bukan di jabatan, bukan di kekuasaan, bukan. Namun ketika dia sholat malam, mulia apa orang tersebut teh. Nah, kita kaitkan dengan Qur'annya. Apakah benar orang yang sholat malam itu mulia? Dan yang dannya bukan angka 5 itu sebetulnya di hadis mah. Dan kehormatan seseorang itu terletak bukan gara-gara disungkun, bukan karena dihormat orang, bukan Pak. Kehormatan seseorang itu kata Jibril adalah ketika dia sudah merasa cukup dengan dunia dan dia tidak minta kepada manusia. Terhormat Pak eta jalmi teh, teu punta penta. Udah Pak. Sugan ke Bapak punten atau abi nyuhunkeun teu Pak. Kalau dia dikasih ya terima, tapi dia nggak pernah minta. Terhormat eta jalmi. Nah Bapak Ibu, yang paling nyesek itu sebetulnya ada di nomor 2, yaitu cintai olehmu, silahkan bebas. Namun ingat, kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Bapak Ibu mencintai istri, pisah. Bapak Ibu mencintai suami, pisah. Bapak Ibu mencintai koleksi, pisah. Resep-resepna ngoleksi, pisah. Ini apa Pak? Lihat, kata Rasulullah, tatkala ada orang kaya meninggal dunia, maka malaikat berkata, duh kasihan ya dia
amalnya nggak kebawa, hartanya nggak kebawa ke akhirat. Tapi orang di dunia berkata, walah ya Allah eta jalmi meni beunghar-beunghar tingnya kumaha ngabagikeun warisan anaknya. Itulah manusia. Tapi malaikat mah karunyaeun Pak eta hartana teu kabawa ka akhirat. Justru jadi beban nanti di dunia, di akhirat teh. Nah, Bapak Ibu tuh nomor 2, cintai bebas. Tapi ingat, Bapak Ibu akan pisah. Dan Bapak Ibu pun di dunia awalnya sendirian, kemudian suatu saat nanti akan ditakdirkan oleh berdua. Setelah berdua akan bertambah banyak, diizinkan oleh Allah punya anak. Anaknya udah pada gede, maka anaknya pun akan menikah, memisahkan. Karena mereka pun punya keluarga masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu kembali lagi berdua. Setelah berdua, Bapak Ibu pun kembali lagi sendirian. Setelah sendirian, tiada. Itulah kehidupan dunia, begitu singkatnya, begitu sempitnya. Bapak Ibu masalah melong, kudu nage ke akhirat, dar melong dunia. Saur Sunda mah Bapak Ibu mah ari nu kuduna heureuy, Bapak teh santai, nu kuduna serius, Bapak mah kalah heureuy. Kan kata Quran ge dunia itu tempat permainan dan senda gurau, nya biasa we. Tapi Bapak Ibu mah yang harusnya kita prioritaskan akhirat dar heureuy wae. Bapak mah tidak pernah sesungguh ketika Bapak Ibu ingin akhirat. Bapak Ibu hoyong meser motor kumaha maraketkeunana nepi ka nganyukna hutang makat ku hayang motor ge. Tapi Bapak Ibu ketika ka surga mah Bapak Ibu hujan ge langsung we geus gewe isuk deui. Padahal apa? Bisa jadi eta hujan teh Bapak terakhir. Tuh barusan Pak abi ngobrol aya nu pikasirieun Pak. Aya nu naros kieu cenah Pak. Ustad, ketika aya jalmi sawal terus holiday. Nah, ketika holiday kemudian dia meninggal dunia, apakah itu teh cenah husnul holiday atau husnul khotimah cenah Pak? Gitu ngomong teh cenah Pak. Ustaz cenah pangjawabkeun eta teh cenah husnul khotimah atau husnul holiday gitu Pak. Ya jawabannya Pak, husnul holiday. Udah niat ge holiday. Ya aya nu nepi ka dinya apanya kamari ge aya penulis abi ku abi teh jawab, Ustaz bagaimana hukum perempuan yang sahur dibangunkan oleh suami orang lain gitu ngomongna teh. Nepi ka dinya Pak nanya bagaimana hukum perempuan yang sahur yang dibangunkan oleh suami orang lain, nepi ka dinya nanya sih teh. Nya eta tinggal jawab eta dihudangkeun eta maksudna naon. Nepi ka dinya Pak ya. Nah Bapak Ibu, terus kita lanjutkan Bapak Ibu, kemudian tuh Nabi Hud juga kaum Ad ya udah. Nih penyembah berhala sama udah. Tuh daerahnya di Al-Ahqaf. Bapak Ibu jangan diyakini 100% yang 2400. Itu namanya juga prediksi, perkiraan. Ya kenapa diperkirakan ya tuh dan menamina ge penelitian ibunya kan pasti ya, enggak juga dan enggak ada tulisan dan enggak ada yang penelitian langsung, tidak ada. Itu mau Bapak Ibu mau meyakini mangga da moal dosa ieu. Bapak Ibu cenah usah percaya udah. Yang penting daerah itu yang sahih mah. Daerah Al-Ahqaf dan ini diabadikan oleh Allah di surat Al-Ahqaf, daerah bebatuan ya. Nah, Bapak Ibu oleh Allah kaum Nabi Hud ini dilebihkan yaitu dari segi fisik jangkung baradag, tayeu kemarin sisa-sisanya. Ada nih. Iya Pak, iya bangsa kaum Ad. Yang tersisa yang beriman ini Pak ya. Yang ya kemudian yang keduanya pandai membuat bangunan tinggi itu pas mah. Iya hiji dua ini yang tersisa di sini ya. Ya tuh ya. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad tuh, yaitu penduduk Iram. Tadi kan ada ya. Iram itu sebetulnya nama orang dulunya, udah tuh yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun oleh di suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lainnya. Nah ini udah banyak kemarin tuh menyombongkan diri, kemudian menganggap bodoh kepada Nabi Hud, kemudian menentang kalau emang benar bahwa kami akan diajab, coba atau datangkan sekarang. Maka oleh Allah benar diajab 7 hari 8 malam dengan angin puting beliung muter kieu terus can beak we eta jalmi muter we angin teh Bu. Nah ketika orang-orang kafir udah pada meninggal dunia semuanya, maka ieu angin pun berhenti brut turun ke handap, maka itu orang-orang seperti kurma yang sudah tidak ada kulitnya, tinggal sikina hungkul.
Kebayang Pak, angin ieu nggak berhenti muter we terus kieu. Muter we dibeakeun eta kampung terus nepi ka terombang-ambing sampai ka dagingnya coplok. Kemudian kulit kepalanya coplok, bajunya nggak apa lagi. Pas turun teh tinggal tulang rangkanya aja. Kata Quran mah seperti kurma yang diambil luarnya, tinggal sikina hungkul. Itulah Allah bertindak kepada kaum Ad, yaitu bangsa Nabi Hud. Itu bu kapung kurma, macam-macam binasakeun, macam-macam binasakeun. Itu. Nah, Pak, tuh ini udah ya, tuh tadi. Tuh, angin yang mengandung azab pedih dibiarkan ya, tuh. Maka mereka pun ketika dibinasakan oleh angin ini, maka mereka itu seperti serbuk, seep sadayana. Nah, ini yang saya tadi bahas 7 malam 8 hari, mohon maaf ya, 7 malam 8 hari. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seolah-olah mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk, seep sedayana tanpa sisa. Nah itu. Nah Bapak Ibu tuh ya, ini sama. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang soleh kan gak mati semua Bu, kan ada Allah menyelamatkan orang-orang yang solehnya. Nah orang soleh ini kemudian hijrah ke mana? Ke kaum Samud, ke Amir. Pusing teh. Tadi ada 2 kan, Aus dan Amir. Aus mah kaum Ad, Amir Samud, paham? Orang-orang soleh yang ada di kaum Ad ini berbondong-bondong karena dekat. Tak bergabung dengan awalnya baik tuh Bu, baik. Dan kaum Samud pun mengenal Nabi Soleh itu seperti ke anak-anaknya. Ibu tahu dari kecil. Samud itu Soleh mah pinternya luar biasa, tahu dari awal. Nah ini kemarin udah ya, udah dipoto kan? Udah, yang belum foto aja, saya tidak akan terangkan. Ini kemudian diulang oleh Allah 9 kali, lebih banyak daripada Hud. Ya. Ada. Pelanggaran we. Ini udah ya, udah saya tidak terangkan. Nah, ini barusan tuh. Jadi orang-orang yang soleh, orang yang soleh yang ada di kaum Hud berbondong-bondong tuh bergabung dengan Amir membuat sebuah bangsa baru, yaitu bangsa Samud yang awalnya balager tapi lama kelamaan belok deui gitu Bu. Ya. Nah Ibu nanti lihat Bu, dayanya mungkin tinggal ikhlasnya. Kalau Ibu mau penelitian sudah dari soleh Bu, terus ke bawah Nabi Ibrahim. Ini tadi soleh ke hanap, terus kira Ibrahim. Jadi nggak ada dari sana, makanya ini udah musnah. Disebutnya Arab Aribah. Pusing teh, pusing jangan tadi kita diterangkan. Yang tan 3 Arab de Arab Baidah, Arab Aribah, Arab Mustaribah. Arab Aribah itu Arabnya Yaman. Baidah itu mohon maaf, Arab Aribah itu Arab yang sudah musnah, Baidah Yaman, paham? Tak Arab Aribah teh ini udah musnah semuanya, tidak ada. Kemudian nah ini Pak lihat Soleh Al-Parsad ke bawah nanti. Terus kewe aya Nabi Ibrahim. Dari Ibrahim sampai kita hari ini. Kita teh kan beda ibu atuh dengan mereka teh. Kita mah dari Hajar, mereka dari Sarah tak gitu atuh. Kalau kita pengen menganggap kita itu mengikuti agama Ismail, nah dari sana. Nah udah Bu, tuh sama udah aja tadi ya. Nah tuh, dah sami Ibu ya nanti dah kaum atuh disebut lagi generasi Ad kedua mengenalkan Allah itu Esa. Nah, ini syiriknya itu ada syirik rububiyah, uluhiyah. Mereka itu Bapak Ibu ini ya, ini syiriknya. Tidak bisa ibadah langsung, harus melalui perantara. Paham? Perantaranya sama Somud, Somad, Hara yang tadi. Karena itu satu generasi. Udah ya. Ini saya tidak akan terangkan, ini pas di bab musyrik. Udah. Ini udah saya terangkan Bapak Ibu. Nah, lihat Bu. Tuh, Nabi Soleh itu diutus oleh Allah ke kaum Samud yang pada itu kaum Samud penyembah berhala. Tuh daerahnya surat Al-Hijr. Bapak Ibu tadi saya kajian di masjid tuh.
Itu kajiannya berseri, itu kisah-kisah teladan dalam Al-Quran. Salah satunya saya membahas asal usul surat. Bagus supaya itu. Jadi kenapa surat ini disebut Al-Hijr surat ke-15? Kenapa surat ini disebut Al-Ahqaf 46? Dan kenapa surat ini disebut An-Nisa? Kan tidak sembarangan atuh Allah memberikan judul itu. Dan kenapa surat ini disebut surat Ali Imran? Kenapa disebut Al-Fatihah? Kenapa disebut Al-Kautsar? Di sini dulu udah membahas surat Al-Kautsar kan? Nah itu juga sama, nanti insya Allah kalau waktunya lama di sini kayak suatu saat saya akan bahas asal usul penamaan surat. Ini juga sama, daerah Al-Hijr, daerah bebatuan berbukit padang pasir ya. Nah kemudian kaum Samud, nah dulu ada orang yang soleh, ada orang yang beriman yang bernama Junda bin Amr bin Mihlah bin Labid. Nah ini Bu dulunya pemimpin orang beriman. Iya mang pengikut Nabi soleh engkena, tapi jumlahnya sedikit, tetep kaleled Pak. Sanes. Nabi Hud anggap sudah meninggal Pak, mohon maaf. Hud ke soleh itu enggak langsung mohon maaf ya. Jadi enggak langsung jepret, Hud soleh, enggak gitu. Iya, jadi Hud sudah bergabung ke sana, meninggal dunia, ganti generasi baru, tak gitu tuh. Baru muncullah soleh, paham? Siap ya. Nah Bapak Ibu, ini kelebihan kaum Samud. Hujan tuh. Kelebihan kaum Samud ini satu, Allah menjadikan khalifah setelah Ad. Jadi Ad sudah tumbang, musnah, Allah ganti lagi dengan kaum Samud. Kemudian negerinya subur, luar biasa. Kemudian Allah berikan keterampilan memahat gunung. Gunung Bu dituar jadikan rumah-rumah. Kita belum ada sampai hari ini gunung dituar pakai pahat diukir. Itu Allah melebihkan kaum Samud ya. Nah Bapak Ibu tuh. Kemudian Bapak Ibu ketika Nabi Soleh ceramah, dakwah, mengajak kaumnya, hayu kita kembali lagi ke Allah. Aku takut ketika nanti kamu tidak menyembah Allah, ancamannya neraka, kemudian kamu binasa nanti di akhiratnya. Tapi malah nantang, ya Soleh, aku teh tahu kamu teh dari kecil, aku teh berharap kamu teh jadi pemimpin aku tuh, pan Al-Quran gitu. Aku teh berharap kamu teh nanti jadi pemimpin kami. Nah kalah nyerang ke kami, gitu Bu bahasa orang nama. Bahasa kasar mah disakolakeun nepi ka gede, efeknya nyerang ke manehna gitu tuh. Nya hampir mirip Firaun. Ka Nabi Musa kata Allah teh jug cenah ceramahan tuh orang tua geus keluar jalur. Ya geus sami Bu, ieu mah kaum. Jadi Soleh, kamu mau sekolah ke mana? Saya mau sekolah ke universitas ini tapi saya tidak punya uang, gitulah gampang nama Pak. Nih saya kasih ya biayanya, saya kasih biaya. Oh disekolahkan Bu, geus pinter, nyerang gitu tuh. Ternyata dia sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kata Soleh, enggak gini nyembah teh, harus ke Allah. Diceritakanlah ke kaumnya, bukan seperti ini nyembah Allah. Malah kamu teh cenah kumaha ieu teh? Aku mah berharap teh kamu teh pemimpin aku, kalah nyerang. Terus saya nanya, kalau emang benar kamu teh utusan Allah atau apa cenah Pak? Apa bukti kamu sebagai rasul teh? Maka kata Nabi Soleh, kamu pengen apa? Tuh gunung, tuh aya batu gede. Coba keluarkan apa yang kamu bisa, gitu Bu. Maka dengan izin Allah, maka Nabi Soleh pun memukul batu itu, kemudian keluarlah unta betina. Ibu malah coba-coba. Udah mal bisa bari lagi. Takol, tuh. Maka keluarlah onta. Awalnya satu, Bu. Ontanya satu. Untuk langsung beranak pinak, satu. Iya. Kan kemarin juga disebutkan di dia Bapakna. Oh ngaji di luar. Nah Bapak Ibu, kemudian kata Nabi Soleh, silahkan ini onta manfaatkan oleh kamu tenaganya. Dan jangan lupa nanti si onta ini pun itu akan mengalirkan susu yang begitu enak. Dan minumlah oleh kalian. Tapi ini tip, jangan diganggu ya, jangan diganggu, nanti kamu akan dimurkai oleh Allah. Nah Ibu, si onta ini jalan bebas, ima onta mah di perkotaan lempang
Kemudian dia tadi sejarah Bu, dia datang ke kolam. Serut. Habis kolam. Badak kontana. Pas habis kata Nabi Soleh, biarkan, jangan dimarahi, kan we, da imau onta aja iba tuh, biarkan. Nanti dia itu akan memproduksi susu yang banyak. Tabu ketika penduduknya ingin menikmati manfaatnya, silahkan peres susunya. Nah ketika diperes itu susunya pun mencukupi kampung, tapi tetap we bakal aya nu teresepeun. Itu rumus Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak akan ada yang suka semuanya. Ke saya juga sama Bapak Ibu, tidak ada yang menyukai semuanya. Itu mah udah sunatullah, udah menjadi ketetapan Allah. Tidak ada yang 100% menyukai. Rasulullah Bapak Ibu orangnya satu, tidak pernah berbohong, akhlaknya mulia, tidak pernah cacat, bagena luar biasa, penyantun, penyayang. Dan tetap we tuh Abu Lahab mah teresepeun, tetap we Abu Jahal mah teresepeun. Eta teh nu teu cacat Pak akhlaknya. Hese Bu, nyelahna di mana atuh Rasul teh celah cacat nanti enggak ada, sempurna. Tapi ternyata ada orang yang tidak suka, apalagi Bapak Ibu yang tahu cacatnya. Maka naon kieu, Ustaz asa nyeri hate awi mah cenah ku tatangga abi cenah ari nu deukeut tara di initan ngaji teh nu jauh dekat jugjug hujan badage. Ya bapak teh maot ge dikuburkeun teh ku tetangga bejakeun ku JNE awi mah kitu geus aya mah ya. Ya. Ku JNE diantarkeun ge. Da bakal Bapak Ibu kata enggak usah diperdebatkan. Udah, pokoknya Bapak lurus, selama itu berada dalam kebenaran, Bapak silahkan ngaji. Ngan jangan mencela, Bapak kunaon terang ngaji di dia abina kalau resan di dia masuk bentrok wae. Terus ulah kieu, lah hoream di dia mah ieu wae, ulah kitu lah udah. Kata Rasulullah kumaha? Jangan mencela agama orang lain. Bisi ke kamu dicelaku itu lebih parah. Udah kalau Bapak mau menasehati, mau mengajak, ajak aja Bapak. Orang cobian yuk di masjid ieu manawi kayak Bapak ke hartos, mung hoream. Ya udah, beres. Belegu lah ngomong gitu Pak. Engke jadi ngamuk itu nah udah. Nah, ini juga sama ya. Nah, tuh Bapak Ibu, Nabi Soleh itu dengan izin Allah bisa mengeluarkan unta betina itu keluar dari batu. Nah tuh kata Nabi Soleh, biarkan dia hidup, silakan. Tuh jangan mengganggunya atau menyakitinya. Nah kemudian kata Nabi Soleh, silakan ambil manfaatnya, susunya ambil, silakan nikmati oleh kamu, itu berkah dari Allah. Nah tuh kemudian suatu saat Bapak Ibu si unta betina ini pun beranak pinak, ulah nanyakeun kusaha teu apal. Ya, ulah nanyakeun. Aya pan nanyakeun ka Abi Ustaz cenah punten Abi naros, aya Nabi Adam baheula cenah pas nikah diwalian kusaha, duka teu terang tengah hadiran baheulana. Pohon nama itu Nabi Adam disatukan oleh Allah dengan Hawa, heup sakitu we. Di urang masuk seseleket, cenah ai baheula walina kusaha wali keganti ku seleng. Ganti kunoa. Udah Bapak, yang penting Nabi Adam udah disatukan dengan Hawa. Aya deui nu naos, Ustaz cenah ari Siti Maryam ke di surga jeung sahanya cenah. Cek abi dijawab Pak, ulah mikiran eta Bapak we ka surga engke manggeus itu we nama. Aya pan nepi ka nanya cenah jeung saha kumaha Allah we. Ya. Tapi kalau Ibu mau penak silahkan nanti berjajar atau bergandeng dengan siapa. Mun Ibu berdiri gini ke di akhirat. Di depan teh ayah Maryam, ayah Khadijah, ayah Asia, dan ayah Fatimah. Berarti Ibu berdiri di belakang orang yang benar. Berdiri di belakang orang yang benar. Apa teh? Nah, Ibu Jamil. Nah, berarti ngaduana jeung Ummu Jamil, istri Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, berarti Ibu mohon maaf, ponis neraka. Da eta mah istri-istri yang diponis oleh Allah ke neraka ya. Tuh beranak pinak. Nah, kemudian Pak tuh, ada orang yang tidak suka. Awalnya perempuan Pak yang tidak suka itu. Ini ada loh Pak, di sejarahnya ada. Nah Bapak Ibu, siapa orang yang tidak suka itu? Tuh namina. Nah Bu ya, ada yang mengatakan tuh si Soduk bin Al-Mihya bin Juher bin Muhtar. Ada juga yang mengatakan itu orang wanita yang sudah tua itu bernama Unaizah. Tapi yang paling populer yang terkenal mah ini Unaizah. Nah si Unaizah itu Bu sebetulnya orangnya sudah tua, geus tua lah, geus nini-nini, tapi tersepen Bu, ya diurangi ayeuna gitunya,
geus kolot teh lain mah deukeut ka Allah teh beuki ngeunas we beuki teresep kana agama teh aya tuh. Maka si Unaidah ini pun Bapak Ibu menyuruh siapa yang berani membunuh unta soleh kami akan berikan. Dan Unaidah ini Bapak Ibu nanti punya anak cantik luar biasa. Dan disayembarakeun Pak. Kalau bisa menyembelih unta soleh, nih kami kasih hadiah ini. Perempuan anak saya cantik luar biasa, gak usah pakai mahar, itu milik kamu. Atau disayembarakeun gitu, hoyongan Pak. Nah saya buka dulu Pak. Siapa orang ini teh Bu? Tuh awal nama cenah wanita cantik kesini ini ya teh Bu, ya. Wanita cantik dan kaya raya yang menyuruh anak pamannya yang bernama Masra. Nah, oke Pak, aya Masra teh siapa ya? Masra ini untuk membunuh unta Nabi Soleh. Ada juga tuh cenah mengatakan si Unaidah ini wanita kafir yang sudah tua, istri Ju'ab bin Amr yang mempunyai anak cantik yang dihadiahkan kepada orang yang membunuh. Nah ini, maka ini saya yang ambil yang ini, ya paham? Tuh Unaidah ini wanita kafir yang sudah tua. Ya ini orangnya Bu, dedengkotna dalangna tuh, dalang pembunuhan konta teh ieu. Ibu ya, yang dihadiahkan siapa yang bisa membunuh onta Nabi Soleh, nih saya hadiahkan anak saya cantik luar biasa, silahkan miliki oleh kamu, gak usah dinikah, milik kamu aja. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu Bapak Ibu ada ngaracung tim eksekutornya ada 9, dan ini oleh Allah diabadikan tuh di Quran surat An-Naml. 9 naon Pak? Orang, naga, imut aya naga atau orang? Ya. Ternyata Ibu sudah ada ya, sudah ada Ibu. Dan Allah langsung menyebutkan 9 orang. Yuk dibaca dulu Qurannya. Quran. Rani baca kendi, sing tarik nih. Quran surat 27 An-Naml. Ayatnya 45 sampai 53. Punten Randi diaoskeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila samuda akhahum sholihan ani ibudullaha fa idahum fariqani yahtasimun. Ini terjemahnya aja nih. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka soleh yang berseru, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka jadi 2 golongan yang bermusuhan. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu. Soleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang diuji. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Akhirnya, nah Bapak Ibu, sampai Allah menyebutkan langsungnya 9 orang, bukan ada beberapa orang, nggak langsung Allah sebutkan. Nah kan dulu Bapak Ibu kita mah nggak pernah penasaran yang 9 orang itu teh siapa aja. Nih saya coba-coba Pak nyari-nyari di buku-buku sejarah, di Qisas Anbiya, Qisasul Anbiya, kemudian di berbagai versi, ternyata saya dapatkan orang-orangnya. Nah inilah orang-orangnya. Ini saya dapatkan dari buku-buku sejarah, dari Bidayah wa Nihayah, kemudian dari Tafsir At-Tabari yang khusus sejarah, itu kita dapatkan. Yang pertama orangnya itulah kemudian Harma, kemudian Harim, kemudian Da'ab. Tadi ada kan Da'ab ya. Nah, kemudian Sawab, kemudian Riyab, Masra dan Kidar. Tadi katakan Masra? Ya. Nah Bapak Ibu, dari 9 ini
dua di akhir itulah yang membunuh onta Nabi Soleh secara langsung. Yang membunuh tim eksekutornya itu dua orang di bawah, yang nomor 8 nomor 9, Masra dan Kidar. Kidar ini siapa Bapak Ibu? Anak hasil jinah itu dulunya. Ini saya cerita ya, udah ya. Jadi 9 orang ini teh yang membuat kerusakan. Nah Bapak Ibu, ketika tadi yang Unaizah ini mengatakan barang siapa yang bisa membunuh onta Nabi Soleh, maka kami berikan hadiah yang besar. Kemudian silahkan, ini saya punya anak cantik, silahkan miliki. Disaimbarakan Pak. Maka 9 ini pun siap. Dan ini Pak ngebagi-bagi tugas. Ada yang menjaga di pinggiran kota, ada yang tim eksekutor yang membunuhnya. Jadi ayah yang berjaga-jaga, takutnya ada orang yang lihat ayah buki ya. Ada yang mata-matai, hebat ya. Ini Pak terstruktur dan terencana. Nah kemudian tuh Bapak Ibu tepat. Nah, imah Bu punten hari mah itu masih diperdebatkan. Cuma ada dalam sejarah saya baca itu waktu itu tepatnya hari Rabu. Tapi Bapak Ibu kalau mau tidak percaya juga nggak jadi masalah. Yang penting unta itu dibunuh, paham? Nah, ketika unta ini pagi-pagi Pak lagi berjalan, maka yang tadi yang 9 itu membagi tugas. Coba cek di kampung ada orang yang lihatnya. Si unta ini berdua Bu dengan anaknya lagi santai. Maka Bu kata yang 7 orang diamankan, udah aman, tidak ada orang, tidak yang orang-orang beriman melihat. Maka Bapak Ibu Kidar bin Salib waktu itu dia buka pedangnya dan unta ini yang lagi berjalan disikat kakinya. Nah ketika disikat kakinya maka si unta ini pun jatuh, tapi nggak sampai anak enggak. Nah anak kemudian si unta yang gedenya jatuh, kemudian Bapak Ibu ditusuk ku Kidar dan ku Masra, maka Unaidah datang. Nah Kidar, ini untuk kamu, ini perempuan saya bawa, takutnya saya bohong. Maka Bu Kidar teh langsung membabi buta, saking bener teh itu bener tuh cenah isinya dibawa, walah dihabisin. Nah ketika ini Bapak Ibu unta udah mati, si anaknya kabur. Nah pas kabur, kemudian kabur sangat jauh dan dia naik ke lembah, terus melengu, disadar, gitu lah orang mah. Maka kata Nabi Soleh, aduh celaka, ini unta pasti dianiaya. Maka Bu Nabi Soleh dengan bergegas waktu itu dan dia datang, ternyata benar untanya sudah mati. Dan kata Nabi Soleh, siapkan ajab dari Allah. Apa kata penduduknya? Sok saya tunggu. Nangtang mana cepat kadiekeun ya gitu. Kata Nabi Soleh, silahkan kalian bersukacita 3 hari. Ini Quran Pak. Silakan bersukacita 3 hari. Walah pesta mana tuh sana. Unaidah mana perempuan yang kamu sediakan? Nih yuk ambil. Walah bersenang-senang Pak. Nah hari berikutnya, hari esoknya, maka mereka tidak sadar wajah mereka tuh berubah warna jadi menguning. Koneng Bu. Nah ketika sudah menguning Bapak Ibu, mana ya Soleh katanya mau dihukum saya itu. Silahkan nikmati aja sukacita kalian. Maka hari berikutnya berubah warna mereka, wajahnya itu jadi warna merah. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sudah berubah Bu. Karena mereka bergelimang dengan sukacita, tersadar walau disungkun ke antep. Hari berikutnya maka berubah wajah mereka menjadi hitam. Nah ketika sudah berubah menjadi hitam Bapak Ibu, maka Allah turunkan guntur, buar di mana-mana, terus digempakeun pada dirinya. Inilah Pak ajab kaum Nabi Soleh itu ini. Nih saya bukakan semuanya datanya. Tuh kita cerita dulu matinya unta Nabi Soleh. Siapa Kidar bin Salib ini? Tuh orang yang berkulit coklat tua, kemerah-merahan, bertubuh pendek, anak haram. Dulunya bahwa itu teh hasil jinah. Ini. Nah kemudian Bapak Ibu tuh si Kidar bin Salib ini membunuh unta Nabi Soleh dengan memotong di arah betis dan si untanya itu tersungkur. Kemudian anak unta itu kabur ke atas bukit dan berteriak yang tadi yang saya sebutkan. Nah
Terus tuh Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, silahkan kalian bersenang-senang selama 3 hari juga, enggak, silahkan. Nah kemudian Bu, lihat hari Kamis, ini ada Bu, yuk nanti dibuka, Randi coba dibuka Qurannya. Semua orang yang bermasalah seepkeun ku Allah, itu mah orang-orang yang anu dikasih sembara aja. Yang kayak anu kabur tenang. Anu kabur. Aya hadisna ieu sahih. Tuh, hari Kamis wajah mereka berubah menguning, wajah mereka berubah merah, kemudian berubah lagi menjadi hitam, dan di hari terakhir matahari ketika terbit dari timur dan datang ajab dari Allah. Silahkan Bapak Ibu nguning ieu mah teu aya Quran, ieu mah sadayana aya dina hadis atau dina cerita sejarah. Aya mah ieu tah nu pagi-pagi datang guntur. Silahkan Radi baca nih, punten nih. Kaum Samud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang di antara kami yang harapkan. Benar yang tadi kan? Ya. Tileletik diharapkan jadi pemimpin kena tadi udah teruskan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisah terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Soleh berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapakah yang merindukannya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain kerugian. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, dan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa ajab yang dekat. Mereka membunuh unta itu, maka dia Soleh berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Kayaknya 3 hari kan? 3 hari. Nikmati. Ya, silakan nikmati. Tadi na sejarah jok ibu grataoskeun ka murang kali ibu. Harapan budak ibu mah. Mama ada tahu nggak cenah? Abi mah sok kasumpingan ku murang kali. Papa atau bang om cenah. Ini nih cenah aku tadi diterangin oleh guru-guru aku, ini bacaannya ada aya buku bacaan mah. Berubah jadi menguning, berubah jadi merah, berubah jadi hitam. Tuh. Nah, nanti bagaimana ajabnya? Nih, ajabnya. Yuk Bapak Ibu buka Qurannya, kita terangkan satu-satu suara gemuruh dari langit. Itu oleh Allah diabadikan ada di Quran surat Hud ayat 62 sampai 68, kemudian Al-Hijr ayatnya 80 sampai 84, kemudian gempa bumi Pak dioyageun ku Allah itu adanya di Al-A'raf ayat 73 sampai 79, kemudian hancur semua rumahnya itu oleh Allah diabadikan ada di Al-A'raf sama tuh. Kemudian ini ada yang sama, lihat Bu, Hud ini sama dengan ini, kemudian Al-A'raf ini sama dengan ini. Jadi beruntun gara-gara gempa bumi rumahnya hancur. Nah itu. Kemudian An-Naml ayat 50 lanjutan yang tadi ya. Kemudian tuh binasa semua, mati bergelimpangan itu oleh Allah diabadikan ada di Al-Qamar ayat 23 sampai 32. Ini juga sama bergelimpangan ada di sini tuh Al-A'raf. Jadi ketika rumah dihancurkan maka mati semuanya dan matinya bergelimpangan. Terakhir di surat Hud binasa, di sini ada juga sama. Maka tatkala oleh Allah dia gemuruh maka dimatikan semua dan mereka pun binasa. Itu ada di sana. Bapak Ibu silakan dibuka dulu Qurannya. Yuk kita cek di Quran surat 11 ayatnya 62 sampai 68. Silakan Randi bacakan lagi. Oh tadi udah. Yang Al-Hijr sekarang, yang Al-Hijr yang 15 ayat 80 sampai 84.
Kita dengarkan suara gemuruh yang di Al-Qur'an tadi. Silakan tadi bacakan. Surat 15 ayat 80 sampai 84. Dan sesungguhnya penduduk kota Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menggunturkan di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Ayah Bu, ayahnya. Jadi suara guntur di pagi hari. Nah itu. Nah nih buka. Kemudian di samping suara keras dari langit, maka di bawah dioyageun bumina, gempa bumi. Quran surat 7 ayat 73 sampai 79. Silahkan nih. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanku. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu ketika Tuhanmu menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Soleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Soleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah-perintah Tuhan. Dan mereka berkata, hai Soleh, datanglah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayah, terus ini. Maka Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Dan kami juga utus Lut kepada kaumnya. Tos sekap tos, atau tos kena Lutnya. Siap aina hancur rumahnya, coba dicek Qur'annya. Surat ke-27 ayatnya 50 sampai 53. Yang ini nih, An-Naml surat 27. Baca ini, pada baca ini sugano langsung tamat Quran tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka itu, bahwasannya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Ya, hancurnya rumahna siap sadayana, siap. Aina mati bergelimpangan ta cek nu Al-Qamar we. Quran surat 54 ayatnya 23 sampai 32.
Quran surat 54 ayat 23 sampai 32. Kaum Samud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau begitu kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepada di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Dan diberitakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Setiap giliran minum dihadiri. Ontana pan memberikan air susu kan? Iya. Giliran sebenarnya. Tadi udah terus. Maka mereka memanggil kawannya. Lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya ajabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras, mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang punya kandang binatang. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Beres eta mah. Maka adalah orang yang mengambil pelajaran. 17 mah eta mah lagi berbicara tentang Al-Quran itu mudah. Siapnya? Nah, mati berkelimpangan kan binasa sadayana. Tapi Bu, ketika diajab, aya jalmi nu kabur. Bu, janji Allah kumaha cenah? Ketika di zaman dulu kalau ada orang yang tidak beriman pasti habis. Moal Indonesia Seledi. Zaman dulu mah Bu cuma dua sifatnya, beriman, tidak beriman. Paham? Yang tidak beriman pasti musnah, beres. Nah iya, mau ketika gempa bumi, guntur kabur. Kabur ke mana? Ke Mekah. Ke tanah haram. Allah janji tidak akan pernah mengajab orang yang berada di tanah haram. Moal Allah mah janji, moal diajabkeun we. Orang ini Bu kabur. Ku Allah bertungguan, isina keluar. Kebayang? Kabur karena tanah haram, pas ngalengka tak karena perbatas. Bukan di Mekah teh ada dua tanah teh. Ada tanah haram, ada tanah halal. Betul nah ibu mah percaya. Hati-hati Bu, di Mekah itu teh tidak semuanya tanah haram. Ada batasnya. Kalau ibu nanti ibadah umroh, akan ada yang gambar Quran. Nah itu teh welcome to the jungle cenah. Hanes, selamat datang di tanah haram. Berarti ibu ketika masuk eta tidak boleh dicabuti rumput-rumputnya, tidak boleh bermaksiat. Di luar eta mah ibu mohon maaf ibadah ge normal. Hati-hati Pak, di luar area tanah haram mah jika di dieu we. Ngan lamun tos masuk area eta berlaku larangan-larangan. Nah janji Allah moal diajab di dinya mah. Tak si namina teh si Abu Rugol pada hadis mah. Si Abu Rugol ieu teh kaum Nabi Soleh anu kudenah mah diajab, dia kemudian kabur masuk kana tanah haram. Cek Allah teh sok ek nepi ka iraha ge tungguan we. Da janjina kudu naon? Kudu mati. Keun we antep si Abu Rugol ieu teh cicing we terus Bu, mana ajabna moal diajab. Da suatu saat mah anggar we kaluar tina tanah haram. Teng tah pas kieu kaluar tina tanah haram, maka batu datang ti langit. Brek paeh we. Tamat, geus beres Ibu. Beres eta geus paeh. Itu janji Allah. Sohih ieu. Dan di orang Arab Ibu ada satu kuburan anu tiap hari orang Arab maredogan karena kuburanna. Ditanyakeun baheula zaman Rasul teh. Rasul, itu teh kuburan siapa? Itulah kuburan dulunya adalah pengikut kaum soleh yang kabur. Yang terus nepi ka ayeuna teh di zaman Rasul bau bangke. Nah, itu teh orang-orang yang diajab di kaum Nabi Soleh ayatnya orang-orang teh maredogan we terus padahal masih eueuh di jero ge di maredogan. Ieu teh dulunya cenah kuburan Abu Rugol. Abu Rugol teh orang yang kabur dulunya diajab ku Allah kabur ka tanah haram. Tapi da tetepnya kudu naon? Kudu maot ya aya tingali.
Tah, iya Bu Tili. Tuh kisah Abu Rugol atau nabi Rigol. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan di kota Taif bersama Abdullah bin Umar, berarti yang Ibnu Umar, dan melewati sebuah kuburan yang sering dilempar oleh orang Arab. Tiba-tiba Rasul berkata, "Apal teh eta kunaon di baledogan?" yang itu. Nah, inilah makam dari Abu Rugol. Ia merupakan leluhur kaum Sakif dan termasuk kaum Samud. Ia selamat dari azab yang menimpa kaumnya sebab ia berada di tanah haram. Ketika ia keluar dari tanah haram, tiba-tiba ia mendapatkan azab sebagaimana timpakan datang guntur jebret, nggak beres. Da kunaon Bu? Da kedah naon? Da kedah maut rumusna. Wih deui kuno awal. Bu, mana? Harus diajab. Contoh, Ibu, lamun anakna Nabi Nuh can maot, eta banjir beres moal. Moal, da kumaha? Da kudu maot. Wih deui. Bu, meskipun Nabi Nuh ngageroan budakna nyamperkeun moal. Moal, da mesti tidak beriman. Terus eta si banjir ibu malah surut moal. Dan janji Allah kudu maot. Hartos teh kudu sadayana maot we, ke geus maot surut. Ieu ge sami kaum Hud tadi angin ieu eureun moal. Moal. Selama can maot kudu naon? Kudu maot. Ieu ge moal waka. Ku Allah dieureunkeun ajab mah sebelum maot sadayana. Tiba-tiba aya hiji kabur kudu maot teh, kudu maot. Pas maot tengguan kalau teh nepi ka mana cenah gitu, akhirna poek keluar teh, keluar akhirna naon maot. Da kudu naon, kudu maot Ibu. Nah Bapak Ibu kapungkur mah kitu Bu, ketika ada yang bermasalah hancurkan, ada yang bermasalah hancurkan, paham? Nah di zaman Rasul mah Rasul meminta kepada Allah untuk tidak diajab ku Allah, diperkenalkan ngan keeng Ibu ieu teh ai bagus mah sae pisan Ibu ieu teh naon memberikan kesempatan kepada kita untuk supaya bertobat, untuk tidak diajab langsung. Bu, kata Rasulullah, kata Quran, seandainya manusia diajab karena perilakunya aya moal Ibu, moal. Tidak akan tersisa manusia di dunia ini kecuali binasa. Lamun Allah mengajab, kata Allah enggak, umat Muhammad mah aku kasih kesempatan untuk bertobat heula. Nah kapungkur mah dikasih kesempatan bertobat henteu wae atose. Paham Ibu? Nah, kenu nu salamat ka mana ieu? Nu salamat berangkat ke mana? Ka Irak. Ngungsi ke Irak. Nah nanti di Irak lahirlah Nabi Ibrahim. Terus gitu Pak, kayak Nabi Ibrahim di Babilonia, kemudian terus di Babilonia dia keluar menuju Haran, Turki, ke Turki masuk ke Arab, balik deh ke Palestina, maut di Palestina Nabi Ibrahim mah. Tuh jadi Ibrahim itu Bu dua kaum Babilonia dan kaum Haran. Haran mah penyembah kemari atau satu bintang-bintang bumi berhalana. Pemain itu mah langit kami kan aya. Nah itu Bu, kita gitu terus Ibrahim. Nah Ibrahim dengan Lut itu saudara. Ibrahim, Haran, Nahur. Haran punya anak Lut ke Ibrahim teh uah atau paman. Kan Ibrahim mah di panyingkiran bener gitulah, Ibrahim mah diutusna teh. Lamun Lut mah tuh di Sodom Hilir cenah ya. Nah itu Bu, jadi beda tempat sajaman Ibu. Makanya nanti malaikat ketika mau mengajab kaum Lut bebeja heula ka Ibrahim bertamu. Ketika bertamu, hei utusan aya naon, aku datang ke sini untuk memberikan dua kabar gembira, yaitu saya akan memberikan kabar bahwa engkau akan punya anak, dan kabar buruknya aku akan mengajab kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim berkata, bukankah di sana ada orang soleh?
Eta lo cek malaikat geus apal, tapi ini keputusan Allah. Ibrahim geus bisa kumaha-kumaha. Sip Ibu. Naon? Ya. Nah, ini kemarin sisa-sisa peninggalannya. Mudah-mudahan Ibu suatu saat nanti bisa ke sini. Ya. Henteu amin hungkulnya bari nabungnya. Dari amin hungkul itu nabung mau nepi Ibu. Ya bari nabung insya Allah sok ya 1 juta per bulan, di akhir bulan cokot 700 ya. Moal nepi-nepi atuh ya. Nah itu Ibu silakan ya nabung. Tuh Ibu, aduh Ibu saya waktu kecil ini cita-cita ya Allah atau beta dah yang benghar ya Allah, pengen suatu saat nanti oleh Allah diizinkan bisa berkeliling dunia untuk jelajah kisah-kisah para nabi. Bu, saya punya guru, Bu. Guru ini waktu SD gini, lihat Bu. Si guru itu si murid ini waktu SD gini. Ada gurunya memutar globe, Bu, ya kan menuju SD mah musimnya globenya. Nah, muter globe anak-anak cenah tah ieu dunia teh. Maka Bu si anak kecil teh ieu ngomongna, Pak Guru doain atuh aku cenah, biar aku teh bisa mengelilingi globe ini. Iya cenah. Nah bener Bu, diijabah doanya. Si anak kecil ini sekarang sudah jadi ustadz besar terkenal, gurunya masih ada. Ketika si ustadz ini ceramah, gurunya ada di dia. Terus kapelong guru Abi Persis, maka dia ceramah, bapak pernah ini globe, si gurunya ya Pak yang nanya anak saya. Terus nanya, Bapak kan saya pernah minta doa Bapak, Bapak dia saya bisa berklik, dan kata dia pas bisa berkata, saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah 2/3 dunia saya sudah berkeliling. Berkat apa? Berkat Bapak. Terima kasih Bapak ya, disuntangan Pak Guruna. Ini teh berkat Bapak menerangkan globe dan saya mempunyai keyakinan kuat dan ini inspirasi saya. Nuhun Pak, tah bisa jadi gitu. 2/3 dunia Pak dia sudah keliling. Nah, hoyong teh Bu. Doakan insya Allah mudah-mudahan ke rumah Ramadan Bapak Ibu sok singser artosna, tapi ingat nggak usah ke Korea, nggak usah ketemu Pak Jisung Jujung mata enak Quran. Tapi Bapak Ibu kalau nanti ketemunya ke Mesir silahkan temui saudara ibu di sana yang sudah kieu tah saha Bu. Bapak Ibu silakan ke sana, ke lihat bagaimana Allah bertindak ke Firaun, terus ke Hijr ke sini, Madain Soleh, dari mulai Petra Yordan sampai ke Mesir, sampai ke Madinah. Oh iyanya panjang geningannya. Kemudian ke Yaman. Oh iyanya di dia, insyaallah. Mudah-mudahan tambah keyakinan. Karena Bapak Ibu disuruh oleh Al-Qur'an gerak ulin, dunia teh luas. Surat Al-Mulk ayat 15. Itu yang dijadikan orang-orang untuk ulin wae. Iya ya, berarti supaya husnul khotimah lain husnul holiday ya, tapi husnul khotimah. Tuh Bapak Ibu tamat, alhamdulillah ya. Tuh Bapak Ibu ini, sip. Tuh alhamdulillah jam 5.20 Bapak Ibu, karena Bapak Ibu maghribnya sekarang mah sudah maju terus sampai jam 6 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing sehat sadayananya. Robana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi